hari ini kembali lagi kita berjumpa dalam acara Firsa, Firman di hari Sabtu. Apapun yang kita hadapi pada pagi hari ini, apapun yang kita rasakan, bagaimanapun kondisi kita, mari kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Bersama dengan seluruh karyawan yang ada di Rumah Sakit Baptis Kediri, kami akan mempersembahkan sebuah rangkaian pujian firman, kiranya memberi kekuatan kepada kita bersama. Sebagaimana ada kita, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu berlimpah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Kiranya anugerah Tuhan yang sudah dilimpahkan kepada kita semua akan membangkitkan semangat kita untuk terus melayani Tuhan, untuk terus mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kiranya melalui firman Tuhan streaming pada pagi hari ini menjadikan kita semua dikuatkan, disiapkan untuk kita terus dapat melayani Tuhan lebih dalam lagi. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Mari kita bersama mempersiapkan firman Tuhan yang akan disampaikan untuk kita semua. Kiranya firman pagi ini boleh memberkati kita bersama. Shalom, Sobat Baptis yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, di pagi hari ini kita boleh bersama-sama untuk mengikuti Firsa Rumah Sakit Baptis Kediri. Meskipun yang ada jauh di sana, kita tetap sama-sama bisa mengikuti Firsa pada pagi hari ini, firman di hari Sabtu.
Sobat Baptis yang dikasih Tuhan, sebelum kita bersama-sama belajar, merenungkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan karena pagi ini meskipun kami boleh terus bisa merasakan kasih setia Tuhan, kami tetap bisa melayani Engkau setiap saat. Terima kasih buat penyertaan, pemeliharaan, perlindungan kepada kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh memuji, membesarkan nama-Mu. Dan saat ini kami akan bersama-sama belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu akan mengurapi kami semua yang mengikuti acara ini dan memberikan hikmat-Mu agar kami boleh mengerti dan memahami kehendak Tuhan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan biarlah kami terus boleh dikuatkan melakukan kehendak-Mu itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolonglah kami ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sobat Baptis yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini renungan firman Tuhan kita terambil di dalam surat Efesus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Bagaimana saudara-saudara, sobat baptis, apakah ada sukacita pagi hari ini? Puji Tuhan. Ingat, sukacita kita bukan didasarkan atas apakah kita kaya atau miskin, apakah kita sehat atau sakit, atau kita punya uang yang banyak di bank, ataukah kosong sama sekali. Apakah kita memiliki istana yang mewah, atau hanya menjadi kontraktor, artinya selalu kontrak sana dan kontrak sini. Semuanya itu tentunya tidak akan mengubah sukacita kita. Karena sukacita kita, karena kita telah diberi kuasa hak menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12, tetapi setiap orang yang percaya kepadanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Apakah itu saja? Tidak. Kita juga dikaruniai hidup yang kekal. Firman Tuhan mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukan itu saja, Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah kau akan hal itu? Tantangan dari Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kesukacitaan kita bukan didasarkan atas situasi dan kondisi dan duniawi. Sobat baptis yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah bersama-sama belajar, dikatakan di dalam ayatnya yang 10, hendaklah kamu kuat. Ini merupakan kalimat perintah. Di samping itu juga menunjukkan sedang dalam proses menjalani sesuatu. Kalau sudah menjalani, tentunya firman-Nya berkata, bukan hendaklah kamu kuat, tetapi kamu telah kuat. Berarti ini perintah, kita sedang menjalani proses. Ya. Kuat terhadap apa?
Inilah salah satu pertanyaan kita, yaitu tipu muslihat iblis. Seperti yang kita baca tadi bersama-sama. Kenapa tipu muslihat iblis? Karena iblis adalah pendusta, bapa segala dusta. Di dalam Yohanes 8 ayat 44 dikatakan, dia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Kenapa iblis? Ayatnya yang ke-12 tadi kita baca bersama-sama. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi kita melawan oknum yang tidak kelihatan, yakni iblis dan bala tentaranya yang berjenjang. Dan inilah yang disebut dengan peperangan rohani. Waktunya setiap hari, bahkan setiap saat, 24 jam. Katakan di dalam 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan berkeliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis ingin agar manusia mau mengikut dia, memuja dia, bahkan menyembah dia. Sobat baptis yang dikasihi Tuhan, memang bahwa iblis dan bala tentaranya adalah oknum yang tidak kelihatan. Akan tetapi oknum yang tidak kelihatan ini memanifestasikan dirinya dengan menggunakan sarana yang kelihatan dan nyata, yaitu perbuatan daging. Dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21 dikatakan perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi jika kita tinggal di dalam Yesus dan Yesus ada di dalam kita, maka kita bisa berbuah yang banyak. Buah itu buah-buah roh. Apa saja? Di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 24 dikatakan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itulah buah-buah roh kita apabila kita terus hidup di dalam Tuhan. Lalu apa hidup di dalam Tuhan itu? Hidup di dalam Tuhan artinya kita harus terus bersekutu dengan Tuhan. Belajar, merenungkan, memahami, melakukan firman Tuhan, berdoa, bersyukur, memohon, mengharap, bersandar, mengandalkan Tuhan terus selama 24 jam. Seperti serangan iblis 24 jam. Oleh karena itu kita akan selalu terus berada di dalam Tuhan. Yang kedua, dikatakan di firman tadi, mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Dalam ayatnya yang ke-14 sampai 17 dikatakan di situ ada kata-kata keselamatan, iman, firman Tuhan,
kebenaran, keadilan, kerelaan, memberitakan Injil damai sejahtera. Artinya menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan kita. Keselamatan harus kita miliki yang sudah disediakan oleh Allah Bapa melalui putranya yaitu Yesus Kristus. Firman Tuhan yang inkarnasi menjadi manusia, yang telah disalibkan, mati dan dikuburkan, bangkit kembali pada hari yang ketiga, naik ke surga. Itulah karya keselamatan. Lalu yang kedua adalah iman. Iman adalah tangan batin kita untuk menyambut keselamatan itu dengan percaya kepadanya. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Firman Tuhan sebagai pedang roh. Jangan lupa. Dan iman yang kita miliki bukanlah iman yang pasif, tetapi iman yang aktif dan nyata di dalam perbuatan kita, di dalam kebenaran dan keadilan. Setelah itu kita harus benar-benar menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan kita. Bukan hanya di bibir saja, tetapi melalui kesaksian hidup kita setiap hari. Yang ketiga, Yakobus 4 ayat 7 juga mengatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tunduk artinya kita harus taat dan setia. Kalau kita tidak tunduk, taat dan setia, iblis juga sama-sama lari, tapi lari mendekat untuk jadi temannya. Kalau kita tunduk setia, maka iblis lari daripada kita dan menjauh. Nah, sobat baptis yang dikasihi Tuhan, apabila kita melakukan semuanya itu, niscaya kita akan tetap berdiri dan bertahan setelah melakukan peperangan rohani melawan tipu muslihat iblis. Karena Tuhan Yesus juga telah mengalahkan iblis melalui ketaatannya sampai mati kepada Sang Bapa. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Filipi 2 ayatnya yang ke-8. Ibrani 2 ayatnya yang ke-14 juga dikatakan, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, yaitu kita manusia, maka ia, yaitu Kristus, juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Karena itu saudara-saudaraku, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidaklah sia-sia. Demikianlah kiranya firman Tuhan yang singkat ini bisa menjadi berkat bagi kita semua, dan Allah Tritunggal yang Maha Kudus, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus, senantiasa memberikan hikmat dan kuasanya kepada kita untuk tetap bertahan dan menang di dalam menghadapi tipu muslihat iblis. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan, buat firman-Mu kepada kami semua saat ini. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang akan terus mengajarkan kepada kami, memberikan kepada kami kekuatan dan hikmat untuk kami melakukan kebenaran firman-Mu itu di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan, nama-Mu terus dimuliakan melalui kehidupan kami.
dan kami boleh berkenan kepadamu. Terima kasih ya Bapa. Saat ini juga kami berdoa bersama buat Rumah Sakit Baptis Kediri ini ya Tuhan, yang Engkau cintai. Dan biarlah Tuhan, Engkau terus memelihara, Engkau terus memberkati Rumah Sakit Baptis Kediri ini. Baik para pemimpin di rumah sakit ini, direktur, wakil direktur, para staf, direksi, para dokter, para perawat, dan seluruh karyawan yang ada di rumah sakit ini. Terus di dalam berkat Tuhan, naungan Tuhan, limpahan kasih setia Tuhan. Dan Engkau memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kami semua. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit, baik itu pandemi COVID-19 maupun yang lainnya, seperti Ibu Maria, Mbak Yohanita, Mbak Mia, Bu Magdalena, Mbak Berta, dan semua juga yang belum kami sebutkan satu persatu. Tuhan, Engkau menilik mereka. Apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi kerinduan mereka. Kiranya Tuhan terus akan menjagai mereka dan memberikan pemulihan yang sempurna. Karena Tuhan sendiri yang akan turun tangan. Berkati obat-obat dan juga seluruh pelayanan yang diberikan oleh para dokter dan perawat. Biarlah mereka boleh merasakan cinta kasih Tuhan, kesembuhan dari Tuhan, dan terus bersyukur atas segala keadaan yang mereka alami. Dan biarlah Tuhan juga memberkati keluarga mereka yang menderita. Terima kasih atas sukacitamu pada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh unit yang ada di Rumah Sakit Baptis Kediri ini. Terkhusus Tuhan buat pastoral dan konseling yang terus dengan setia melayani Engkau, memberitakan nama-Mu di setiap keadaan, terlebih di dalam situasi pandemi ini. Kiranya Engkau memberkati mereka semua Tuhan, di dalam memberitakan nama-Mu, kebenaran firman-Mu, dan terus Engkau lindungi mereka Tuhan di dalam pekerjaan dan pelayanan mereka. Sehingga melalui mereka nama-Mu terus dipuja dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan buat unit radiologi. Kiranya Engkau juga memberkati setiap personil yang ada supaya kami boleh melayani dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Demikian juga Tuhan, unit-unit yang lainnya di dalam Rumah Sakit Baptis Kediri ini selalu di dalam berkat-Mu, limpahan kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan biarlah Tuhan seluruh doa, permohonan kami, ucapan syukur kami ini hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Mari kita menaikkan syukur atas setiap hidup kita yang sudah diberkati oleh Tuhan. Syukur hanya menaikkan kepadamu, Dia Yesus sebagai Raja atas hidup kita.
sukacita bagi kita semua pagi hari ini sudah kita lewati bersama-sama dengan seluruh siapapun yang pada pagi hari ini bisa melihat dan mendengarkan streaming kami. Kiranya setiap ucapan syukur yang datang dari lubuk hati kita yang paling dalam memberikan kekuatan yang baru, sukacita yang baru untuk kita boleh bersama-sama bangkit, melayani Tuhan, beraktivitas dan menjadikan kita semua disegarkan dan dikuatkan. Pastilah melalui ibadah streaming pagi hari ini harapannya semuanya akan menjadi baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Shalom untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Haleluya.